mahasiswa gitu ya, sehari-hari kuliah aja nih, pulang kampus ya beauty treatment, itu sebenarnya tren, kecuali dia ada concern. Misalnya jerawatan banget nih, jadi malu ketemu dosen, jadi malu ketemu teman-teman, dia butuh treatment. Mungkin Itu bisa aja. kali dok di-review apa aja sebenarnya treatment yang masuknya wajib, nah sama apa yang opsional. Treatment kecantikan itu bisa dibilang 100% tuntutan dan juga kebutuhan, karena dari yang bukan siapa-siapa tiba-tiba dapat spotlight. Treatment kecantikan itu tuh range harganya itu kayaknya luas ya. Ya. Jadi ada yang murah sama ada yang mahal gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal treatment, yang bikin mahal tuh apanya sih sebenarnya? Hasil yang instan itu nggak baik, dan kalau ada yang menjanjikan hasil yang instan itu juga harus hati-hati gitu. Jadi treatment apa yang bisa bikin dia jadi lebih worse gitu ya, adalah treatment yang dipaksakan dan nggak sesuai sama standarnya. Jadi semua treatment bisa. Balik ya, mungkin habis ini ada pertanyaan untuk keduanya lah. Kita sudah mulai ketemu banyak banget ya tadi ya FOMO ya jadi beauty standard gitu kan ya. Kita ngelihat sosial media orang cantik itu yang seperti apa, orang cantik itu harus yang bagaimana gitu. Nah, ini sebuah tren yang mungkin antara sehat atau nggak sehat. Nah, sekarang saya mungkin mau tanya, mungkin ini bagus untuk dua-duanya deh. Mungkin ke dokter dulu mungkin. Apa sih beauty standard itu? Atau standar kecantikan itu yang seperti apa sih sebenarnya, Dok? Kalau standar kecantikan menurut aku ya, untuk setiap pribadi itu adalah ketika dia percaya diri dengan dirinya sendiri gitu. Jadi makanya kenapa kalau ini untuk beauty ya, ini untuk beauty-nya ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada hal-hal tertentu gitu ya di wajah ataupun bagian tubuh lainnya yang membuat aktivitas sehari-hari ataupun pekerjaan terganggu, itu kan berarti sudah butuh treatment gitu. Maka lakukan treatment beauty-nya itu. Tapi selama misalnya ada bekas ada tai lalat gitu ya, ada tanda lahir, tapi itu udah ada dari lahir gitu, dan selama ini sih percaya diri aja, maka ya nggak apa-apa gitu, tampil apa adanya. Tapi ada bekas jerawat baru muncul misalnya di 2 bulan ke belakang, dan tiap ngaca tuh diliatin terus tiap hari dilihat ini udah mulai naik belum ya dekokannya, itu kan mengganggu secara mental sebenarnya lama-lama gitu. Maka lakukanlah treatment beauty-nya. Jadi kalau beauty standard menurut aku tiap orang itu akan berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa kita ngelihat di sosmed beauty standarnya sosmed sama pribadi kita tentu berbeda gitu. Yang penting kita percaya diri. Oke, Jawabannya sangat wise. jadi beauty is all about confidence ya. Kalau dari Farhana gimana? 100% setuju sama dokter. Kalau dulu standar kecantikan itu kurus, tinggi, langsing, putih, rambut lurus, kayak kuntim. Tapi sekarang bersyukur banget standar kecantikan itu pokoknya menurutku yang beragam, yang memberdayakan atau mengempower setiap kecantikan Indonesia. Jadi pengalamanku di Putri Indonesia ketemu teman-teman perempuan dari seluruh provinsi, dari yang mulai berhijab, terus dari timur, orang cewek-cewek Papua, rambut keriting, terus warna kulit coklat, gelap, sawo matang, semuanya tuh cantik gitu. Oke. Luar biasa. Keberagaman gitu ya. Keberagaman. Gimana, Dok? Kalau misalnya dari dokter Dudu, standar kecantikan itu apa, Dok? Kalau saya, cantik itu yang menarik ya. Tapi itu tadi ya, berat ya. Cuma mungkin kalau kita pertanyaan ganteng kali, nggak cuma cantik doang. Ya kan? Ya sama sih mungkin ya. Maksudnya ketika seseorang itu dia percaya diri dan ya tadi melakukan hal menjadi lebih baik, ya itulah cantik ya gitu ya. Ganteng ya sama lah ya. Cantik. Hati-hati nih. Bahaya. Tapi penasaran nih, saya jadi ada pertanyaan juga buat Dr. Olive nih. Dok, mungkin dari sekian banyak pengalaman ya, mungkin kan pasti ketemu tuh ada orang yang memang pengen cantik gitu ya. Tapi kemudian memang situasinya itu tidak bisa membuat dia lebih cantik. Ibaratnya kayak ada luka permanen atau apa gitu ya. Nah, itu tuh gimana tuh? Misalnya dia kan dalam artian kan tidak semua tuh bisa dibikin cantik gitu ya. Misalnya ada luka yang emang udah permanen dan nggak bisa diapa-apain. Nah itu gimana tuh, Dok? Caranya untuk bisa disampaikan atau mungkin ada saran dari dokter? Untuk sesuatu yang sebenarnya sih kalau zaman sekarang sih
Kayaknya nggak ada yang nggak mungkin deh. Oh gitu, wah berarti Oke. Tapi bisa. bopengnya juga bisa ya. Nah, Bisa ya? Cuman kan balik lagi nih, dia itu pengennya secepat apa, seinstan apa, berapa budgetnya. Nah dari situ itu baru kita lihat apakah mungkin gitu. Sebenarnya kalau misalnya bopeng lah ya, misalnya bopeng nih, ngedekok ya lukanya, bisa gitu, bisa banget sebenarnya, tapi harus sabar, nggak bisa instan. Treatment yang sekarang kamu lakukan dengan budget sekian itu perlu dilakukan berulang kali gitu. Jadi kalau misalnya, dok aku ini ada luka ini, sebenarnya sih even sekarang kita bisa refer ke plastic surgery kan untuk perbaikan. Jadi kalau untuk modifikasi wajah tuh sebenarnya kalau sekarang sih dengan kemajuan teknologi ya dok ya, gak ada yang nggak mungkin sekarang. Tapi yang nggak mungkin itu mungkin dari segi ekspektasinya kita perlu luruskan, budgetingnya gimana gitu. Ternyata budget dia ya ternyata nggak segitunya gitu. Nah itu kita perlu luruskan, nanti dengan budget segini maksimal hasil yang kamu dapatkan segini gitu. Jadi memang balik lagi ke mungkin mengedukasi pasiennya gitu, karena kan mungkin hal-hal yang seperti itu kan nggak disampaikan ya di sosmed pasti Iya. dong ya. Kayak treatment bopeng misalnya nggak bisa satu kali, harus sekian kali, bisa sampai beberapa belas kali, itu kan nggak disampaikan. Itulah fungsinya kenapa sebelum melakukan treatment ya baiknya memang konsultasi dulu sama ahlinya. Jadi biar kebayang gitu nanti ke depannya aku tuh bakalan ngapain, budget aku berapa, hasilnya akan seperti apa gitu. Oke, biasa. Ini menarik nih. Tadi kan banyak yang apa ya? Bukan disamarkan tapi tidak disebutkan sehingga orang yang ngejar instan aja gitu bisa instan. Nah, berarti ada gap nih realita sama yang ada di sosmed. Nah, mungkin saya mau nanya ke Farhana nih ya. Dengan seorang putri Indonesia sudah pasti dituntut tadi ya, dituntut tampil sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Tapi tetap ada namanya gap antara realita sama gap antara ya sosmed tadi. Ditambah, nah menurut seorang Farhana, apa namanya, terkait tadi ada beauty standard yang dipengaruhi juga oleh sosial media. Nah, sebenarnya segimana sih beauty standard itu sampai harus menjadi keputusan untuk melakukan treatment atau bahkan menjadi paksaan ketika kita melihat itu dan ya seakan dipaksa dituntut untuk melakukan treatment gitu. Jadi ada pressure banget kan di sosmed. Kalau ngelihat influencer, terus putri-putri, artis-artis, kadang kita nggak sadar kalau yang diposting tuh pas full make up. Kayak hari ini kita pakai bulu mata ya dong. Terus kayak kalau foto tuh bisa diedit juga, tapi masih edit natural ya, bukan yang kayak kok aslinya beda gitu. Terus juga yang nyatanya kan setiap hari I don't wake up like this gitu, nggak yang setiap hari aku begini. Dan banyak juga orang-orang yang termakan standar si artis-artis atau influencer ini yang memaksa mereka buat treatment. Tapi yang aku syukuri dari medsos dulu pas awal main IG ya dok, tahun 2015-2016 tuh masih banyak produk-produk yang nggak aman, terus yang toxic gitu, yang kayak before after jadi putih banget gitu kan. Banyak banget yang kayak whitening segala macem. Sampai aku juga mau highlight keadaan perempuan-perempuan yang mungkin nggak tinggal di kota besar tapi di daerah ya. Karena kemarin baru koas di Ciamis, kayak perempuan-perempuan di daerah itu banyak yang nggak punya edukasi tentang produk yang aman. Ya kan dok? Terus kayak sayangnya mereka jadi kemakan produk atau treatment yang berbahaya, kayak mengandung merkuri lah segala macem. Sampai kulit mereka forever rusak karena si produk ini. Karena yang mereka tahu cantik itu putih. Pokoknya kalau mau cowok naksir putih. Terus kayak beberapa tahun lalu sempat viral juga hujatan buat beberapa influencer, beberapa temenku dikatain maghrib ya kan dok. Kayak netizen Indonesia ini ada jahat-jahatnya ya, kayak ngatain. Dan aku pun dulu sempet kena bullying ini gitu, ada satu akun yang ngebully fisik aku, kayak lututnya dekil, ketek aku di zoom gitu kan, kayak emang Anda secakep apa ya gitu. Terus jadi semoga tuntutan-tuntutan ini tuh semakin berkurang dan harapannya makin banyak beauty influencer tuh yang semakin mengedukasi kecantikan yang lebih inklusif gitu dok. Gitu. Ini luar biasa, capek banget berarti ya kita ngikutin apa ya, tren yang gak ada habisnya ya mungkin ya. Tadi wah
Saya juga capek sih sebenarnya kalau kayak Nah itu gitu. dia sih ya. Nah kan kalau misalnya ngelihat tren ya dan juga tekanan standar kecantikan sekarang tuh gimana ya, kadang-kadang kita juga jadi lupa tujuan ya. Betul. Tujuan dari sebenarnya bahwa glowing berdasarkan media sosial itu nggak 100% benar gitu. Karena sebenarnya tuh yang penting itu adalah buat kita sehat dan ya cantik tuh versi kita sendiri gitu ya. Iya, iya. Oke, nah ini nih apa ya, eh hal yang saya juga kepikiran juga nih buat Dokter Olive nih. Hmm, kita ngomongin soal medis ya. Sebenarnya tuh apakah semua orang itu perlu treatment atau ada juga orang yang emang nggak perlu di treatment gitu? Sudah cantik Sudah apa cantik, adanya maksudnya gitu udah ya. lah, misalnya apa ada aja diliatin, misalnya datang pasien terus ini mah nggak usah diapa-apain, udah gitu. Kamu cantik cap gitu ya. Cap, cantik udah, kamu cantiknya udah melekat gitu ya. Udah, Udah genetik gitu nah, ya. genetik gitu. Definisi treatmentnya dulu nih yang perlu kita luruskan karena basic skincare itu basic-basicnya itu tuh tetap perlu walaupun misalnya ternyata udah oke banget nih, sehat banget kulitnya. Kenapa? Karena kan proses penuaan tetap berjalan ya. Nah, tujuannya kita melakukan si basic skincare itu adalah untuk mempertahankan, untuk maintenance bahwa kondisi kulitnya dia tetap sehat, agingnya itu cakep gitu, aging like a wine lah kata Oh, orang wow. gitu ya. Gitu. Belum Jadi pernah minum wine sih. treatment. Jadi perlu treatment atau enggak? Nah, kalau definisi treatmentnya dia harus apa kayak laser peeling gitu mungkin enggak. Kalau kondisi dia nggak ada concern ke arah apapun, tapi dia tetap perlu maintenance dengan perawatan kulit dasarnya itu. Jadi itu nanti jangan dianggap kayak aduh berat banget nih harus pakai moisturizer dan lain-lain, enggak, karena itu sudah merupakan sebuah rangkaian aktivitas sehari-hari yang wajib gitu. Kalau dari sisi ini ya, sisi dermatologisnya ya gitu. Jadi kayak kita mandi pakai sabun, kemudian rambutnya dikeramas pakai sampo, itu sebenarnya sudah seperti itu gitu. Jadi itu udah rangkaian perawatan kulit yang basic banget yang harus dilakukan gitu. Nah, mungkin teman-teman harus nonton podcast yang pertama nih, karena dokter sudah detail banget bahas yang pertama itu apa basic dan macam-macam. Bisa call to action dulu. Dokter, masih sama, tadi saya sangat ke-trigger banget dengan kata-kata yang tadi disampaikan Farhana gitu kan, kekurangnya edukasi. Nah, kenapa? Mungkin kalau yang hidupnya di gempuran media sosialnya terjaga dengan tadi edukasi yang baik, mungkin dapat cara yang baik. Tapi kita ngomong edukasi secara general gitu kan ya. Solusinya bagaimana ya dok ya untuk tadi semua orang bisa mendapatkan berita yang valid atau ya tadi setidaknya dia dapat ancang-ancang yang jangan sampai salah tadi sampai merusak kulit seumur hidup gitu. Solusi dari dokter kepada pendengar nih obral kesehatan nih. Berarti harus nonton podcast ini ya. Wah, baik sekali dokter. Itu, intinya itu ya. Karena kalau misalnya kita kalau misalnya sosial media kita tuh kan masalahnya sebebas itu ya. Jadi kalau untuk tiap orang gimana nih caranya mendapatkan info yang valid, tentu dia harus memantau sumbernya. Sumbernya itu sumbernya itu valid atau enggak, establishnya tuh gimana gitu. Terus yang kedua, dari sumber itu ini tuh siapa sih, dia expert enggak gitu. Karena kadang-kadang suka tiba-tiba muncul nggak tahu dari mana tiba-tiba edukasi tentang ini dengan backgroundnya yang bukan itu gitu. Itu kan banyak ya di kita gitu. Jadi balik lagi ke tiap orang ya, dia perlu tahu dia lagi mendapatkan edukasi dari mana. Nah kan kalau dari sini kan valid ya. Dokternya langsung, betul spesialisnya malah. Itu tadi sih Dokter Olive tuh selalu nyebutin kan basic skincare gitu ya. Berarti kan itu ya yang utamanya itu ya dok ya. Nah tapi kalau kalau kita lihat nih per masing-masing orang gitu ya, yang untuk menentukan perlu dan tidaknya sebuah treatment tuh apa sih? Kan kalau estetik tuh masalahnya kan bukan, yang pertama dia nggak menyangkut nggak mengancam nyawa ya sebenarnya estetik tuh. Jadi kalau bisa dibilang itu sebenarnya kebutuhannya masih tersier gitu pada umumnya. Tapi mungkin beda nih kalau sama Mbak Farhana dan mungkin beberapa orang di luar sana yang dia itu aktivitas sehari-harinya ketemu sama kamera atau ketemu sama banyak relasi, banyak orang, tentu itu kan
treatmentnya itu tuh jadi kebutuhan gitu. Tapi sejauh apa treatment yang dibutuhkan itu kan nanti tiap orang tuh akan berbeda-beda gitu. Terus kalau yang basic skincare itu tuh bukan treatment ya, itu tuh basic, Oh, itu artinya basic. basic banget, artinya ya seharusnya dilakukan I see. gitu sebelum melangkah ke yang lebih jauh gitu. Jadi jangan sampai udah treatment mahal-mahal yang basicnya nggak dilakukan Luar gitu. biasa. Tapi basic itu tidak menyelesaikan loh kalau misalnya ada masalah-masalah tertentu ya I see. gitu. Jadi basic itu adalah hal yang harus dipenuhi. Nanti untuk treatment lainnya Sebelum. konsultasikan kali ya ke dokter. I see. Cuma kan kita ngomonginnya mendang-mending kan, kita kalau mendang-mending ya, suami-suami mendang-mending ibaratnya gitu. Nah, apa namanya? Mana sih yang sebenarnya oke dari treatment-treatment? Sejujurnya saya juga nggak hafal sih maksudnya apa aja ya. Mungkin dari Farhana mungkin kan tadi sebutin ya referensinya dari Farhana, mungkin kira-kira mana sih yang memang secara untuk kaum menang-mending cocok atau gimana? Selain basic Iya, selain basic kita maintenance mungkin facial ataupun peeling di setiap Peeling. bulan. Peeling. Ngupas. Ngupas. Mikir Gitu. maintenance tuh langsung ke bengkel. Cowok beda. Mungkin maintenance-nya mobil ya. Tapi nah ini gatel nih sekarang, ngobrol tentang pandangannya seorang Farhana. Tadi ya apa namanya batasan itu selalu ada. Tadi mungkin batasan ada sisi edukasi, ada sisi material gitu ya. Mungkin seorang Farhana pun punya batasan tertentu. Nah, bisa nggak Mbak? Misalnya kasihlah kami tips, bukan kami sih, para nonton gitu ya. Kita juga harus ini. Kita juga harus cantik, Mas. Hatinya. Oh iya, bagus tuh. Nah, jadi bisa nggak diberikan tips, trik atau mungkin ya untuk kalau ada batasan itu gimana kita harus menghadapi, tapi tetap tadi kita bisa ikhtiar gitu ya, tetap bisa menjadi lebih cantik atau lebih ganteng ya Mbak. Paling kalau terkait batasan, sesungguhnya kita harus bertanya ke dalam diri sendiri whether we want that treatment atau cuma pengen jadi kayak orang lain gitu deh. Aku nggak tahu sih kalau pertemanan ibu-ibu kan misalnya kayak aku habis treatment loh di sini gitu kan, ke Korea aku kemarin, nggak mau kalah dong gitu kan. Sekarang bener-bener udah yang FOMO gitu, atau kayak buat di industri aku mungkin udah di level yang kayak oplas nggak nih gitu kan. Kayak mahal ini cantik juga ya gitu kan. Ada sih kayak kepengen kayak gitu, tapi pada akhirnya karena beberapa treatment juga lifetime ya dok, nggak bisa di reverse gitu. Kita juga pada akhirnya tanya diri sendiri aja, apakah emang pengen atau cuman ikut-ikutan. Pokoknya jangan sampai udah beres treatment malah jadi semakin insecure atau kayak nggak pernah puas. Itu kan jadi kayak sindrom juga ya dok ya. Jadi aku usahain kalau ke klinik kecantikan emang setelahnya tuh wow, aku merasa lebih cantik. Terus kayak happy gitu. Jadi listen to yourself dan bukan society aja sih. Wah, Jadi harus tadi ya jangan kemakan sama medsos ya. Nah, bener banget. ini juga ada pertanyaan juga nih untuk Dr. Olive nih. Mungkin ada pesan dari Dr. Olive untuk orang-orang yang baru mau masuk ke perawatan nih. Maksudnya mau mulai merawat diri gitu atau mulai masuk ke dunia ini estetik gitu. Nah, apa nih pesan-pesan ini dok? Mungkin kan sekarang ini temanya wajah cerah, dompet suram ya. Sebenarnya bisa banget dompet cerah, wajah cerah gitu. Bisa Sejuk kok. sekali ya. Bisa Suami langsung kok. merdu. Gimana tuh gitu? Bisa, asal udah tahu dulu tujuannya melakukan beauty treatment itu apa, dan disesuaikan sama kebutuhan diri sendiri, bukan kebutuhan medsos. Yang medsos ini tuh itu ya, sumber-sumber apa ya, iri hati dengki gitu ya. Jadi orang tuh pengennya aduh. Sama sumber kegelisahan para suami. Betul. Nih, itu. Oke, kembali mungkin ya ke Farhana nih. Farhana tadi sudah sedikit cerita bagaimana tadi ada batasan gitu ya. Ya semua orang punya batasan masing-masing. Tapi boleh nggak spill sedikit dari Farhananya sendiri, sebenarnya serutin apa sih? Dan rutinnya itu di level apa? Apakah memang ada yang rutin bulan tadi misalnya botok? Bukan bulanan ya, bukan bulanan. Apa sih yang bulanan rutin mungkin atau bahkan mingguan kayak tadi kan ada 3 sampai 4 minggu sekali itu ada peeling dan macam-macam. Apa sih yang biasa seorang putri Indonesia nih lakukan?
Sebenarnya udah di tahap yang nggak terlalu sering ya dok. Kayak kalau misalnya teman-teman mengira aku selalu mulus, waktu tahun lalu tuh sempet mukanya breakout banget karena dari yang nggak pernah jerawatan, pas kena make up Senin sampai Minggu dan make upnya tuh tebel banget dok tiap hari. Akhirnya full PIE gitu, luka-luka di jidat, di pipi juga. Terus kalau shoot gitu ditimpa make up kan makin breakout lagi. Jadi kalau pas setahunan lalu tuh lebih ke facial udah pasti, terus peeling juga. Terus alhamdulillah sembuh nih jerawat-jerawat ini. Sekarang paling ya udah facial aja, botox juga setahun 2 kali, jarang kan. Terus benang bisa kayak setahun sekali aja. Cukup simple sih. Terus yang bulanan itu ada? Bulanan paling facial aja. Facial. Itu tuh basic tapi emang perlu ya dok ya. Iya. Jadi kayak sebelum pengen putih, pengen mulus, pengen apa, pastiin kita ngelakuin yang basic dulu. Betul. Bersihin dulu yang penting gitu. Berarti facial sama peeling tuh beda ya berarti ya? Beda. Oh beda, berarti ada facial, ada peeling, ada botox, ada Ada. benang. Kamus kita Bener. keluarin. Luar biasa. Tapi kalau denger sih maksudnya dalam artian emang nggak semengerikan yang tadi disampaikan ya, maksudnya sampai Harusnya. puluhan juta gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau cantik pun nggak harus mahal gitu Iya. loh Mas Azhar. Iya. Nah itu, cantik nggak perlu mahal, tapi tetap perlu modal. Modalnya tapi disesuaikan tadi kan ya. Betul. Dan jangan kebakar sama media sosial itu Betul, ya kadang-kadang betul. jadi itu ya. Nah. Oke. Dengan kondisi sekarang, nah ini narasi kecantikan itu luar biasa gitu kan ya. Tapi tadi saya tuh agak kepatri di kepala itu, dokter dan narasumber kita ini udah keren-keren cara menyampaikannya. Tadi kepikir lagi dari 3B tadi. Nah, boleh nggak sih dari Farhana jelasin sedikit itu? Ya supaya kita broaden our opinion aja bahwa cantik itu bukan appearance aja ya, Yes. tapi cantik itu ada hal lain gitu. Bener. Jadi Putri Indonesia itu dulu ada 3B, brain, beauty, behavior. Sekarang ditambah brave, berani, dan juga be right. Jadi selalu kebenaran. Jadi dari dulu cewek-cewek yang mau audisi itu kayak PR-nya banyak gitu dong. Karena dia mesti pintar, terus harus cantik, terus juga punya behavior yang baik, dan kewajibannya banget finalis Putri Indonesia itu punya advokasi atau kegiatan sosial. Jadi nggak ada satupun finalis yang nggak berkegiatan sosial. Kayak nggak cuma modeling atau cantik-cantikan doang, tapi punya advokasi. Kayak dulu aku bareng beberapa dosen itu advokasinya tentang kesehatan reproduksi ke pesantren-pesantren. Terus karena ada 3B ini jadinya kayak misalnya kita udah cantik nih, udah jadi model, ada yang udah jadi artis juga sebelum dia menjadi Putri Indonesia gitu. Tapi dia juga tetap harus punya kualitas si brainnya ini, whether itu misalnya dia punya gelar di kuliah, nggak selalu tentang gelar, tapi juga yang penting dia jadi spokesperson juga, karena kalau cantik doang tapi ngangong kan kayak nanti dibully lagi gitu kan. Jadi kita selama bertugas juga bukan cuma dapat treatment kecantikan, tapi hampir setiap hari itu kita latihan public speaking juga, ada coachnya. Teman-temanku pun yang misalnya jadi putri belum fasih bahasa Inggris, kita latihan sampai jam 12 malam gitu berbahasa Inggris. Terus juga di karantina sendiri bukan cuma catwalk, baju-baju, tapi ada yang namanya motion challenge juga. Jadi ada ajang debatnya juga untuk para putri. Kayak benar-benar sulit lah. Dan bahkan sampai momen di final pun pertanyaan pamungkas aku tuh adalah sebutkan perbedaan antara baik dan benar. Kayak pusing kan. Jadi harus bisa nunjukin kualitas intelligence kita juga gitu. Wah, ini ngeri sedap juga ya Betul, ternyata betul. ya. Tapi Coba maksud dijawab. Jangan deh, nanti jadi berubah. Tapi hal yang menarik itu bahwa memang sekarang itu kecantikan itu nggak cuma buat diri sendiri tapi juga buat orang lain ya. Jadi di mana Putri Indonesia itu dibentuk untuk memberdayakan juga ya. Nah Iya. itu hal yang sangat-sangat baik sih ya. Jadi kita tuh nggak cuma cantik buat diri tapi Iya. membuat orang lain sekitar juga. Tapi bagus loh tadi pertanyaan. Sebutkan perbedaan baik dan benar. Nah itu kata-kata yang sama-sama positif, tapi ya itu kayaknya bisa jadi games itu nanti ya. Nanti itu bisa jadi ada giveaway-nya nanti. Oke, kita sudah sampai ke ujung nih. Tapi sebelum ujung, kalau di podcast sebelumnya kita ada
mitos atau fakta. Nah, sekarang ini ada kita sebut obral kalimat. Nah, yakin belum dapat kan? Nah, Belum. jadi gamesnya, rule-nya sangat sederhana dok. Nah, jadi saya akan menyebutkan kalimat tapi belum lengkap. Nah, nanti dokter sama beda-beda ya nanti ya, dokter dan Farhana nanti silakan lengkapi kalimatnya tapi nggak boleh mikir. Oke. Jadi langsung apa yang Yes. dimunculkan dari pikiran pertama langsung munculkan. Langsung Oke. dijawab. Nah, nanti kita akan react sedikit. Oke, sudah siap ya? Ini deg-degan sedikit lah. Oke, ke dokter dulu. Pertama, nggak boleh lihat ya, nggak boleh nyontek. Oke. Dalam merawat kulit, yang sering dilupakan adalah Sunscreen. sunscreen. Kenapa itu dok? Karena sunscreen mungkin tebel kali ya. Jadi kan urutannya tuh kalau yang basic ya kan facial wash, moisturizer, yang terakhir sunscreen. Karena mungkin ditaruhnya paling terakhir dan biasanya kan thick ya, tebel. Jadi banyak yang malas make atau Lupa malah lupa ya. make karena paling terakhir atau malas mengulang karena kan dia harus diulang tuh. Oke. Nah itu, Gitu. ada pertanyaan nih, mungkin nyambung. Bener nggak sih yang katanya harus dipakai 3 jam sekali itu? Bener, Oh, Wow. itu bener. Oke. Supaya dia tetap dengan efektivitas yang sama, dia emang perlu diulang. I see. The last fruit in the last. Oke. Yang kedua, hal pertama yang sebaiknya dipahami sebelum treatment adalah Ekspektasi. wow. Hmm. Managing expectation Iya, berarti ya. Wow, oke. Jadi nggak cuma perasaan doang yang harus diekspektasi. Bener lagi ya. Kecantikan juga nih. Oke, ini sebelum kita pindah. Satu lagi dok. Oke. Banyak orang baru sadar pentingnya perawatan ketika Bertemu dengan orang lain mungkin? wah, Iya deh kayaknya. ini kayaknya nyambung sama tadi. Kayaknya pas ini deh, udah mulai gabung grup gosip gitu ya. Pas arisan tuh mulai kan, Udah aduh ketemu dibanding-bandingin sama si tuh. ibu ini. Wow. Oh kayaknya Ini gue bagus perlu deh. nih. Bagus, bagus. Kan. Oke, deg-degan kita simpan dulu dong. Aduh. Sekarang seorang Farhana. Yes. Nah, ini boleh kok lebih bebas lagi. Yuk. Karena nggak ada Relaxin nilai. dulu, relax dulu. Berarti kan ya? Oke, Farhana. Yang pertama adalah bagi aku merawat diri artinya Self love. mencintai diri sendiri. Sejauh apa sih self love-nya? Iya dong, maksudnya masa kita misalnya yang udah nikah nih ngerawat suami, ngerawat anak, harus rawat diri sendiri dong dok, bener nggak sih? Nomor Gitu. satu. Mahasiswa capek belajar treatment, healing. Nah, Teman kita nasi padang. Betul. Oh, masih. Oke. Yang kedua. Hiburan suami istri soalnya. Wah, bener. Ini suami relate ya. Pacar ya. Oke, yang kedua. Siap ya? Kalau lagi capek dengan ekspektasi sekitar, biasanya aku Masak, main ke pasar. masak Iya, loh. hobi. Wow, Waduh. jarang loh ini. Iya. Jarang loh ini. Jadi pengen nyobain makanan yang masakan. Oke. Kita open house Bisa aja, Pak. diatur. Oke, asik. Bener ya. Oke, siap ini. Siap. Oke, yang ketiga. Hal kecil yang ternyata punya pengaruh besar ke aku adalah Makan enak. aduh. Ini kayaknya berlawanan banget sama Indonesia ya sih. Putri Indonesia kan biasanya harus Iya kontrol dong. makan dan macam-macam. Malah ini doyan makan ya. Iya doyan banget, sampai pernah ditegur juga karena kan doyan makan bisa melar dong, Iya. tapi makanya olahraga rutin dong. Nah, kalau gitu pertanyaan teman, makanan favorit saya adalah Terong balado. Wah. Terong balado. Oh ada nasi padang kan ya? Oh iya, nasi Cocok. padang ada. Oke. Berarti cocok kita Makan open house bareng. makan bareng. Oke, Habis siap. ini bareng-bareng. Oke. Oke, kembali lagi ke dokter. Nah, Oh, masih silakan ada. istirahat dulu. Ini gantian ini, jadi supaya nggak capek. Terus cermat. Merawat kulit tidak selalu tentang hasil cepat, tapi Sehat. wah, Hasil iya sehat. ya, benar juga ya. Cocok dengan podcast Iya, kita kan. Cocok, apalagi orang pabrik aja deh K3, kesehatan, keselamatan kerja. Sehat dulu baru Sehat selamat. dulu, Ini sehat dulu baru cantik. Cantik. Yo, udah senada. Cantik. Oke, last nih dok. Tujuan utama dari perawatan kulit seharusnya untuk Meningkatkan kepercayaan diri. harus percaya diri. Percaya diri juga beda juga. Maksudnya ada percaya diri yang baik, ada yang udah percaya ngomong tapi kosong juga. Belum gitu. Tadi ya. Menarik. Jadi maksudnya Nih. percaya dirinya nggak cuma percaya diri, tapi harus Iya. diisi juga gitu ya. Jadi nggak kosong, nggak tong kosong gitu ya. Nyaring budi. Oke. Last untuk Farhana. Dua lagi. Yoi. Buat aku merasa cukup itu saat
merasa tenang dan tidak iri dengan orang lain. Wah, berat. Tajem ya. Ya boleh tajam banget. julid. Bener, karena Ini cocok buat nanti caption-caption gitu ya. Betul, betul. Ntar aku dibully lagi. Tapi maksudnya media sosial ini memang harus hati-hati sih ya tadi itu. Bully Kadang-kadang itu kita tuh membandingkan diri sendiri termasuk wajah dan Betul. lain-lain. Nah, Bahkan itu ya. bully itu kadang-kadang bukan orang, tapi memang sengaja ngebully karena untuk dapat itu kan, apa mengalahkan lawannya dan macam-macam. Buzzer lah buzzer. bahasanya. Oke, satu kali terakhir. Oke. Cara aku menjaga diri di tengah kesibukan adalah dengan Olahraga, treatment, jalan-jalan. Semuanya butuh duit ya. berat ya. Ya tadi Ntar aku jadi penasaran, olahraga apa sih biasanya? Tadi belum kesimpulan sama sekali ya. Iya. Jujur aku gym girly, jadi angkat besi juga, Wow. diselingi yoga pilates lah. Wow. Wah ini jangan sampai kebuka nih, di mana gymnya. Nanti rame nanti semua ya. Luar biasa nih. Oke, ini udah sesi yang berat ya sebenarnya, berat buat penonton, banyak ilmunya dan berat juga mungkin buat suami gitu ya. iya. Insight-nya bukan Iya. jangan jadikan istri beban. Oke. Tapi Oke. sebenarnya malah jadi menarik juga karena jadi lebih tenang gitu kan. Iya. Dalam di Oh, satu iya. sisi ngelihat tadi yang puluhan juta ternyata nggak harus. Iya. Dan tambah lagi, selain kita ngomongin tentang treatmentnya, jangan lupa tadi kata Farhana, yang penting perut juga diisi dengan hal yang enak. Iya Nah dong. makanya kita sudah nih masuk juga nih kita diet go, jadi healthy fun diet. Kita bisa makan enak, tetap sehat dan menjaga berat badan kita supaya lebih pas gitu ya. Nah mungkin sebelum kita tutup, benar-benar tutup kali ini, boleh dong kasih sedikit closing statement dari dokter dan dari Farhana, apa sih tentang kecantikan dan kesehatan tadi? Mungkin ya sekalimat dua kalimat lah. Mungkin dari dokter dulu mungkin. Langsung ke kamera ya dok Aku ya? aku jadi ini Mas Azhar yang tadi soal safety. Jadi sebelum beauty treatment, safety first. Wow. Oke. Itu sih. Luar biasa. Singkat padat dan sangat jelas loh ini. Jelas ya. Ingat sehat dulu ya gitu ya sebelum kita ngomong cantik. Dan safe juga, aman. Jadi benar. karena di tengah dunia dengan berbagai ini ya resiko tindakan, ya cari yang aman ya. Dok. Luar biasa. Jadi jangan Emang kemakan iklan. ketemu ya. sama dokter ini dapat insight-nya langsung real gitu ya. Oke. Dari Farhana. Mungkin aku mau berpesan buat anak-anak dan remaja perempuan di luar sana. Kamu itu cantik, terlepas dari warna kulit, bentuk badan, kamu itu cantik dan cantik itu bukan buat nyenengin orang lain, bukan buat nyenengin cowok, tapi buat nyenengin diri sendiri. Wah, luar biasa. Mungkin ada tambahan dari cowoknya. Apa ya? Ya, Gimana apa dok, ya? ayo dok. Nggak, apa ya? Apa ya? Saya juga Closing, bingung ya. Closingnya apa kalau dari saya Mas Azhar? Paling kayak itu tadi ya. Apa namanya? Ketika seseorang jangan fokus hanya cantik untuk diri sendiri tapi juga berdaya buat masyarakat. Benar. Aduh, luar biasa. Ini emang luar biasa. Padahal tadi nggak ada dimasuk sana. Gak ada ya? Gak ada. Oh ya udah. Langsung bijak. Langsung bijak ya. Oke, teman-teman terima kasih dokter Farhana dan dokter juga. Kita sudah sampai di ujung ya. Jadi kita sudah banyak sekali dapat insight, dapat dagingnya. Kembali, jangan lupa untuk like, share video ini. Pastikan teman-teman kalian yang lainnya mendapatkan daging yang lebih daging lagi. Dan tentu nantikan obral kesehatan di episode selanjutnya. Saya Azhar dan sampai jumpa nanti lagi. Oke.